Tuhan, kita patut bersyukur pertemukan dengan orang-orang yang memiliki hati untuk baik. Untuk saat siang hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan kita, perenungan kita pada saat siang hari ini yaitu tentang mengikut Yesus, saudara-saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen itu apakah disebut pengikut Kristus? Saya harap jawabannya adalah ya. Kita semua sudah dipanggil dan dipilih untuk mengikut Yesus selama kita hidup di dunia ini. Kita akan belajar. Jadi mengikut Yesus dalam bahasa Indonesia, kita ambil kata dasarnya dulu yaitu mengikuti. Dalam bahasa Indonesia, kata mengikuti itu artinya meniru, menyesuaikan diri, mengiringi, turut menyertai, turut belajar, mendengarkan, serta turut terlibat. Jadi saudara, selama hidup di dunia ini, manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya mengikuti. Kalau kita melihat siklus kehidupan manusia ketika lahir dan masih anak-anak, untuk anak-anak itu dapat belajar ngomong, dia harus mengikuti orang tuanya. Misal, ketika masih bayi, anak kita ajarin untuk ngomong papa. Orang tua mengajari ngomong ke anaknya pa sampai bisa nyebut apa, bapak, papa, papi, seperti itu. Dari kecil kita selalu mengikuti sesuatu. Ketika bayi kita mengikuti orang tua kita, kalau orang tua kita asli Indonesia, maka kita belajar bahasa Indonesia. Kita mengikuti orang tua kita, bahasa kita ketika dewasa, bahasa Indonesia. Tapi ketika orang tua kita adalah orang-orang Belanda, kita pakai pasti bahasa Belanda. Itu saudara-saudari. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya ketika bayi saja, bahkan ketika bertumbuh, manusia itu harus belajar di pendidikan sekolah dasar atau SMP, SMA, dan seterusnya, itu harus mengikuti sesuatu yang diajarkan oleh gurunya. Supaya apa? Supaya bisa melakukan sesuatu di dalam perkembangan pertumbuhan manusia. Ketika SD kita mengikuti ajaran guru-guru kita untuk berhitung, untuk membaca, menulis, ajaran-ajaran dasar. Alistung, baca, tulis, hitung, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika SMP mulai berkembang lagi, yang tadinya matematika hanya penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, mulai ada aljabar dan lain-lain sebagainya. Itu juga terusnya. Sampai mati pun kita akan terus mengikuti sesuatu. Dan kalau kita lihat di sini, mungkin pernah tahu apa itu Tarsan. Tarsan adalah seorang manusia yang dia dibesarkan oleh orang hutan. Manusia itu esensinya adalah berjalan tegak ya, seperti kita semua ini berjalan normal, pakai baju, ke gereja, seperti itu, sekolah, belajar. Tapi kita tahu Tarsan karena dibesarkan dari kecil oleh orang hutan, mengikuti orang hutan dan sistem yang berlaku di hutan, maka Tarsan itu jalannya juga seperti gorila atau apa ya, disebut apa ya, gorila atau orang hutan. Kalau kita lihat Tarsan kan jalannya kayak bentuknya kayak orang hutan gitu. Karena dia sejak kecil mengikuti orang hutan itu tadi. Nah, apa artinya di sini dan mengapa bisa terjadi demikian? Itu karena dengan mengikuti sesuatu, manusia itu yang tadinya tidak bisa akhirnya menjadi bisa. Yang awalnya tidak mengerti bisa jadi mengerti. Nah, mengapa bisa seperti itu? Sebab kita selalu mengikuti yang sudah lebih dulu dari kita, yang sudah lebih dulu bisa, yang sudah lebih dulu mengerti, dan yang sudah lebih dulu mengalami. Di pembukaan kali ini kita tahu dulu tentang arti mengikuti. Lalu apa yang Alkitab katakan tentang mengikut Yesus? Mengapa kita harus mengikut Yesus dan bagaimana kita bisa mengikut Yesus? Kita masuk ke poin yang pertama. Penyebab orang-orang mengikut Yesus. Kita buka Alkitab kita sama-sama di Yohanes 6 ayat 1 dan kedua.
Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 dan yang ke-2. Saya bacakan. Yohanes 6 ayat 1 sampai yang kedua. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Di sini saya ambil beberapa poin tentang penyebab orang-orang mengikuti Yesus, yaitu yang pertama, sekedar ikut-ikutan orang banyak. Jadi seringkali kita melihat di sekitar kita, alasan untuk mengikuti Yesus itu hanya karena ikut-ikutan. Di ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Itu umumnya manusia. Kalau ada sesuatu yang rame-rame kita kepo. Ada apa sih itu kok rame-rame? Itu apa sih? Kita kepo, akhirnya kita ikut. Oh, ternyata ada Yesus lagi bikin mujizat. Kita hanya ikut-ikutan di keramaian. Itu sering terjadi di dalam kekristenan zaman sekarang ini. Orang mengikut Yesus hanya karena ikut-ikutan orang banyak. Oh, mungkin karena pendetanya keren, itu artis. Pendetanya follower IG-nya sudah centang biru. Pendetanya sudah punya channel YouTube yang terkenal. Kita perlu hati-hati di sini, saudara-saudari. Jangan-jangan kita mengikuti Yesus hanya karena ikut-ikutan orang banyak itu saja. Kemudian yang selanjutnya, yaitu hanya ingin mencari tanda dan mujizat. Alkitab mengatakan di sini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Selain orang-orang ini mengikut Yesus karena ikut-ikutan, kok ada rame-rame orang berbondong-bondong, ketika mendekat, oh ternyata ada mujizat, ada tanda-tanda, ada yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, kita melihat. Itu juga sering terjadi di kekristenan zaman sekarang ini. Banyak orang menghadiri ibadah berbondong-bondong hanya karena ingin melihat tanda dan juga melihat mujizat. Semisal tidak terjadi tanda dan mujizat, apakah tetap datang dan tetap mengikut Yesus? Kita perlu mempertanyakan itu dalam setiap diri kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, saudara, penyebab orang mengikut Yesus itu dituliskan di kitab Yohanes 6, masih pasal yang sama, di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi di sini di konteks Yohanes 6 ini adalah Yesus habis mengadakan mujizat dan tanda, memberi makan 5.000 orang. Akhirnya orang-orang ya sudah dikasih makan itu terus mengikuti Yesus. Karena apa? Karena kenyang, karena sudah makan. Yesus tahu isi hati mereka. Kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, bukan karena akunya, tapi karena kamu makan roti. Karena kamu kenyang, karena kamu sudah menerima berkat jasmani itu, bukan karena aku. Kalau di parafrase seperti itu, kalian itu mencari saya bukan karena ingin saya, tapi ingin perbuatan saya saja. Mengapa itu dikatakan? Karena di ayat selanjutnya diperjelas. Yang kamu cari itu bukan roti yang buat kamu makan kamu kenyang. Roti yang sesungguhnya itu aku. Yang kamu butuh itu aku. Terus mengatakan seperti itu di ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, ini merupakan beberapa hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan iman Kristen kita, bahkan tidak usah di luar. Kita pasti yakin setiap kita masing-masing pernah mengikut Yesus karena alasan-alasan ini. Kita pernah mengikut Yesus karena kita ikut-ikutan orang-orang banyak. Kita pernah mengikut Yesus karena kita pikir ikut Yesus aku pasti akan melihat mujizat, aku akan melihat banyak tanda. Dan terkadang kita sendiri pun sadar bahwa kita mengikut Yesus itu kita pengen kenyang, kita pengen diberkati. Itu hal yang
Wajar saudara-saudari, tidak usah merasa bersalah. Nah, di sini pun juga kadang merasa seperti itu. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan menyadarkan kita bahwa hal-hal tersebut itu tidak sepenuhnya salah, tetapi itu bukanlah alasan dan tujuan utama dalam mengikut Yesus. Sebab kalau kita ikut Tuhan itu hanya karena mau perbuatannya saja, tapi tidak mau pribadinya, maka kita hanya menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang berguna, bukan satu-satunya yang berharga. Kita perlu refleksikan ini dalam setiap kita. Bagaimana dengan kita? Slide selanjutnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikut Yesus karena orang banyak? Apakah selama ini kita mengikut Yesus karena ada orang yang kita sukai di gereja itu? Yang muda-muda, hati-hati. Terkadang saya menemui, wah aku pengen ke gereja sana karena ada cewek yang aku taksir. Dia ikut Yesus bukan karena Yesusnya, karena ada sesuatu, ada motif tertentu. Nah, kita juga perlu merefleksikan saudara-saudara, apakah kita ikut Yesus hanya karena ingin mujizat dan terobosan saja, atau mungkin memiliki keinginan agar Tuhan memberkati dengan materi yang berlimpah. Nah, jikalau motivasi kita seperti itu, maka kita akan kehilangan arti yang utama dalam mengikut Tuhan. Dan jika saat yang kita harapkan itu tadi tidak terjadi, maka kita bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Poin yang kedua, hal-hal yang harus dilakukan dalam mengikut Yesus. Yang poin A yaitu menyangkal diri. Kita akan melihat di kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 dikatakan demikian, saudara. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di sini jelas dikatakan, kalau mau ikut aku, ia harus menerima terobosan, ia harus diberkati. Apakah Yesus berkata seperti itu? Tidak, saudara. Yesus berkata, kalau mau ikut aku, engkau harus sangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Di arti yang menyangkal diri ini ada seorang teolog bernama Charles Scanfield. Dalam komentarinya mengatakan bahwa penyangkalan diri yang sesungguhnya adalah berpaling dari berhala hati yang berpusat pada diri sendiri. Jadi setiap kita itu punya berhala. Tapi di momen siang hari ini kita tidak berfokus pada tentang berhala, kita berfokus pada penyangkalan diri. Kita menyangkal diri kita itu memindahkan keinginan kita dari berhala di dalam diri kita kepada sesuatu yang lain, yaitu Tuhan. Itulah arti penyangkalan diri. Kalau Yohanes mengatakan itu di dalam lirik mengikut Yesus, aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Itulah penyangkalan diri. Yang lebih ekstrim adalah dikatakan oleh Paulus. Penyangkalan diri adalah aku sudah mati, sekarang yang hidup Kristus. Jadi penyangkalan diri kita terus berkurang, Yesus yang semakin bertambah. Menyangkal diri itu sema, sudah mati, sekarang digantikan oleh Kristus yang hidup. Kurang lebih seperti itu tentang menyangkal diri. Kemudian yang selanjutnya yaitu memikul salib. Memikul salib ini berbicara tentang tekanan, penganiayaan, ketidakadilan, dan penghinaan yang harus kita pikul ketika mengikut Yesus. Saudara, di dalam mengikut Yesus, setiap pribadi kita pasti ada salib yang harus dipikul. Entah itu penderitaan, entah itu tekanan, entah itu penghinaan, pasti setiap kita punya akan hal itu. Tapi puji Tuhan, itu merupakan anugerah ketika kita diberi mandat untuk mengikut Yesus, itu merupakan bagian dari kita dalam menjalankan iman kita untuk mengikut Dia.
Dan yang selanjutnya yaitu mengikut aku. Akunya di sini A besar, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, di dalam hal ini harus kita jalani terus-menerus sampai akhir masa hidup kita di dunia. Jadi perjalanan mengikut Kristus itu sampai kita mati, nggak ada selesainya. Terkadang dalam perjalanan iman Kristen mengikut Yesus hanya ketika sampai doanya dijawab. Tuhan, kalau aku dapat pekerjaan, aku ikut Engkau. Tapi ketika sudah dapat pekerjaan, Tuhannya ditinggalkan. Orang-orang mengikut Yesus hanya ketika doa dan harapannya sudah selesai. Tidak seperti itu. Jadi mengikut Yesus adalah proses yang terus kita jalani sampai kita mati. Kita tidak mengikut Yesus hanya sampai sukses saja. Kita tidak mengikut Yesus hanya sampai lulus sekolah saja. Tapi kita mengikut Yesus terus-menerus sampai selamanya. Itulah yang harus dilakukan dalam mengikut Yesus. Tanggal diri, pikul salib, dan mengikut Kristus. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Manusia sering gagal. Kita diminta untuk menyangkal diri, tetapi yang kita sangkal malah Kristus. Kita diminta untuk memikul salib, tetapi kita malah sering menyalibkan Yesus melalui dosa-dosa kita. Dan kita diminta mengikut Yesus, tapi yang sering terjadi adalah kita mengikuti keinginan dan jalan kita sendiri. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam iman setiap kita, saudara-saudara. Jadi melalui firman kali ini saya tidak berusaha untuk membuat kita semua kuat. Saya akan membukakan inilah kenyataan iman Kristen yang terjadi di dalam setiap kita. Dikatakan di dalam firman pada saat siang hari ini, kita diminta menyangkal diri tapi malah menyangkal Kristus. Apakah itu juga terjadi di antara kita? Buktinya Petrus saja yang hidup bersama-sama dengan Kristus masih bisa menyangkal, terlebih lagi kita. Puji Tuhan, semoga firman kali ini dapat membuka hati kita dan kita akan masuk ke poin yang terakhir, saudara-saudari. Yesus telah lebih dulu melakukan apa yang gagal kita lakukan. Di slide yang sebelumnya dijelaskan bahwa kita gagal melakukan perintahnya. Dan jika demikian, maka seharusnya kita akan binasa dan menanggung murka Allah. Karena hukumnya seperti itu. Kalau kita gagal mentaati perintah, maka yang akan kita terima adalah hukuman dan murka dan kebinasaan. Tetapi kabar baik Injil, rencana penebusan Allah itu tidak hanya berhenti pada perintah hukum dan juga pada khotbah Yesus saja, tetapi Dia sendiri yang turut melakukannya. Yesus tidak hanya menuntut kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia sampai mati, tetapi Dia sendiri yang menyelesaikannya dengan sempurna apa yang tidak mampu kita lakukan. Yesus menyangkal dirinya dengan mengosongkan diri. Di slide selanjutnya dalam kitab Filipi 2 ayat 6-8 dan Lukas 22 ayat 42 dikatakan, Ia tidak mempertahankan milik ketuhanannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati. Puji Tuhan, kita memang gagal, tetapi Kristus tidak pernah gagal, saudara-saudara. Ia memikul salib yang seharusnya menjadi hukuman kita. Ia mengikut kehendak Bapa dengan sempurna sampai mati di kayu salib. Next. Jadi Injil adalah kekuatan untuk kita dapat mengikut Yesus. Bagaimana kita bisa mengikuti sesuatu kalau yang kita ikuti belum melakukannya? Seperti di statement awal tadi, dan inilah jawaban dari pertanyaan dan pernyataan di awal tentang mengikut Yesus. Kita pasti mengikuti sesuatu yang lebih dulu dari kita.
Maka mustahil kalau Yesus hanya memberi perintah untuk pikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Dia jika Ia sendiri belum melakukannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita Allah yang besar. Yesus telah lebih dulu menyangkal diri. Ia telah lebih dulu memikul salib dan taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Dan kini Ia tinggal di dalam kita, sehingga bersamanya kita dimampukan untuk mengikutinya sampai akhir. Jadi melalui Injil kita disadarkan bahwa kita memang tidak mampu. Tetapi dalam mengikut Yesus tidak dimulai dari ketidakmampuan kita, tetapi melalui kemampuan Kristus yang sudah Dia selesaikan dengan sempurna. Puji Tuhan, ini adalah kabar baik untuk kita semua, bahwa melalui Injil kita dapat menyangkal diri dan memikul salib dengan menanggalkan manusia lama, karena kita sudah mati bersama dengan Kristus dan mengenakan manusia baru dengan kuasa kebangkitan Kristus. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus tidak hanya memberikan teladan untuk diikuti, tetapi juga memberikan hidup yang baru untuk saudara dan saya, yang memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kita sehingga kita dimampukan untuk mengikuti Dia. Saudara, ketika saya merefleksikan perenungan firman yang kita pelajari pada saat yang hari ini, Tuhan gambarannya seperti apa ya kalau mau diilustrasikan dalam mengikuti Yesus itu, kok isinya nggak enak semua. Sangkal diri, pikul salib, terus ikut Tuhan sampai mati. Kok kayak nggak ada enak-enak ya. Mana yang kata orang-orang itu ada mujizat, ada terobosan, ada berkat, limpahan dan lain-lain. Gimana itu Tuhan? Kok nggak ada engkau beritakan ke murid-muridmu ketika engkau memerintah untuk mengikut engkau? Terus gimana kenikmatan dalam mengikut Yesus? Kalau yang ada hanya menyangkal diri, memikul salib, dan taat sampai mati, ya nggak ada nikmatnya jadi orang Kristen. Tapi puji Tuhan, saya menemukan sebuah gambaran yang simple, saudara. Jadi akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun ini saya baru bisa ngopi. Saudara-saudari tahu kopi ya? Kopi itu warnanya putih. Tahu saudara-saudari? Kopi. Di akhir-akhir ini saya baru seneng banget bisa menikmati kopi yang pure, murni-murni kopi. Dan saya berpikir kopi itu sebenarnya kan pahit ya. Kopi teh itu sebenarnya rasa otentiknya, rasa orinya kan ya teh ya teh. Kopi ya kopi pahit ya. Tapi seringkali kita nikmatinya kan pakai gula, kopi saset lah, teh manis lah. Itu bukan kemurnian dari kopi, bukan kemurnian dari teh. Ketika saya merenungkan, saudara-saudari, waktu saya belum bisa ngopi, saya coba kopi americano waktu itu. Saya masih awam soal kopi, saya coba. Apa ini? Kopi americano, Mas. Ini beansnya dari Robusta, dari kota ini. Teman saya yang barista bilang, coba ya, baunya enak, sedap bau kopi. Ketika saya seruput, saya minum, wah, pahit nih kok. Kayak gini dijual berapa? 20 sampai 25 ribu. Orang kok mau beli barang pahit kayak gini? Saya kayak mensarkas ya. Ini buat apa dibeli pahit? Gak enak dibeli. Gimana nikmatnya? Gak ada nikmatnya sama sekali. Tapi ketika teman saya barista itu mengatakan, bukan gitu mas. Esensi dari kopi itu sebenarnya rasa pahitnya. Kalau kamu minum kopi pakai gula, kamu kehilangan arti dari kopi itu mas. Kayak dalam banget ya. Terus saya coba terus saya belajar gimana nikmatnya pahit ini. Gimana kenikmatan dari pahit ini, terus saya coba. Ternyata benar-benar nikmat ketika saya sudah bisa ngopi. Saya coba, akhirnya mulai terbiasa. Oh, ini jenisnya ada ini dan lain sebagainya. Arabica dan Robusta itu beda. Sudah mulai terasa, dan itulah saya menemukan pahit itu enak. Inilah esensi yang sejati dari kopi.
Nah, seringkali manusia itu menambahkan yang kita rasa membuat kita enak. Seperti itulah mengikut Kristus. Kita pikir menyangkal diri, memikul salib dan ikut kehendak Dia itu pahit, nggak enak. Tetapi itu terjadi karena kita belum menemukan kenikmatan di dalam memikul salib. Kita belum menemukan kenikmatan dalam menyangkal diri dan mengikut Yesus. Kalau kita sudah menemukan kenikmatannya, itu pasti sekali saudara-saudara. Kenapa saya katakan enak? Jadi di dalam perenungannya adalah seperti ini. Kalau pahit terus, manisnya berarti kapan tuh? Kalau kan kopi pahit terus, teh ya udah rasanya gitu terus. Manisnya kapan? Gambaran manis ini saya gambarkan dengan berkat. Saya gambarkan dengan mujizat, terobosan, kesembuhan, pelimpahan. Ininya kapan kok aku gak pengen ini hal ini. Tapi puji Tuhan terjawab juga. Jadi berkat, pelimpahan, terobosan, mujizat itu semuanya tercakup dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Wow, saya baru menyadari. Kalau saya hanya mau mujizat saja, kesembuhan saja, saya hanya mau kelimpahannya saja, terobosan-terobosannya saja, saya kehilangan esensi yang sejati, yaitu saya kehilangan pribadi Kristusnya. Saya kehilangan sumbernya. Jadi puji Tuhan, Tuhan membawa kita untuk mengarah pada sang sumber itu terus-menerus. Jadi itu sudah include. Ketika kita sangkal diri, ya pasti ada terobosan, ya sudah pasti ada berkat juga, ada mujizat juga. Kita nggak bisa pilih mujizatnya saja, kita nggak bisa hanya memilih kesembuhan, pemulihan, kelimpahan, berkat-berkatnya saja tanpa melalui salib, tanpa melalui penyangkalan diri, tanpa melalui kehendak Kristus. Itu satu paket, dan satu paket itu dikemas dalam satu pribadi Yesus. Mujizat terbesar adalah Kristus Tuhan jadi manusia buat saudara dan saya. Berkat terbesar adalah Kristus memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Kesembuhan terbesar adalah kita manusia yang bobrok, yang rusak, diganti jadi manusia baru di dalam Kristus. Jadi inilah Injil, inilah hal yang sejati di dalam mengikut Yesus. Kita juga bisa menikmati akhirnya kopi latte, jadi kopi latte, jadi kopi gula aren, kopi matcha dan lain-lain. Itu include kan? Kita nggak mungkin ngopi, Mas aku mau matanya aja, Mas aku pesen kopi bobanya aja, aku mau oatnya saja, aku mau cuma foamnya itu saja, nggak bisa. Include. Jadi melalui perenungan firman kita siang hari ini, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita bahwa dalam mengikuti Yesus itu sangat nikmat. Katakan kepada kanan kirinya, ikut Yesus itu nikmat. Katakan lagi, tanpa gula. Ya, puji Tuhan. Mari kita merefleksikan renungan firman kita, bahwa apakah selama ini kita masih mengikuti Yesus karena kebutuhan, karena berkat, atau karena mengenal dan mengasihi pribadinya. Dan di area mana kita masih lebih memilih kehendak kita daripada kehendak Kristus. Dan apakah aku masih berusaha mengikuti Yesus dengan kekuatanku sendiri, atau setiap hari bergantung penuh pada anugerahnya. Saya undang untuk saudara-saudari untuk bangkit berdiri, kita membaca implikasi Injil pada saat siang hari ini bersama-sama. 1, 2, 3. Melalui Injil, kita mengikuti Yesus bukan untuk mendapatkan sesuatu darinya, tetapi karena kita telah menerima segala sesuatu di dalam Dia. Melalui Injil, kita tidak lagi hidup berpusat pada diri sendiri,
melainkan pada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan melalui Injil, kita dimampukan untuk mengikut Yesus sampai akhir, melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri. Nah, responi firman pada saat siang hari ini dengan sebuah lagu mengikut Yesus.